Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para kelompok tani dan anggota kelompok tani, alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, Rasulullah Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur sekali kami dari dosen ya, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar atau biasa disebut Unismu Makassar. Terjadi perubahan iklim, biasanya Bapak Ibu merasakan perubahan iklim berarti ada suhunya berubah, menjadi iklimnya menjadi berubah, pemanasan global ini tadi ya. Kemudian ada kerusakan hutannya gundul menyebabkan banjir, hujannya gundul menyebabkan banjir, sehingga tadi juga mengakibatkan perubahan iklim juga. Jadi ini gambarnya ya, mungkin saya tidak terlalu banyak. Jadi ini ya pemanasan global ya. Ini pemanasan global itu tadi penyebab adanya menjadi perubahan iklim yang terus menerus itu. Jadi ini pemanasan global karena ini nih, ya. Jadi ini adalah sumber sinar matahari. Sinar matahari dipakai untuk apa? Untuk kalau tidak ada sinar matahari kan nggak bisa menanam tumbuh-tumbuhan, nggak bisa tumbuh ya. Jadi itu berfungsi banyak matahari untuk menjemur, untuk mengerikan, banyak sekali fungsinya matahari. Tetapi ada juga negatifnya ketika jadi matahari ini langsung dimanfaatkan oleh manusia dan hewan yang banyak. Kemudian ini apa namanya, tidak semuanya dimanfaatkan, ada juga yang dipantulkan kembali ya. Ini ceritanya di sini adalah lapisan atmosfer atau lapisan paling luar dari bumi. Di sini batas paling luar bumi. Jadi memang ada lapisan paling luar dari bumi yang namanya atmosfer itu bisa rusak karena pemanasan global. Jadi karena tentu Bapak Ibu akan mempengaruhi pola tanam padinya. Jadi kalau kekeringan kan akan menunda. Kalau hujan, kalau di daerah tak ada hujan, kalau hujan terus-menerus malah bermanfaat sehingga masih bisa panen. Ini ya bisa mempengaruhi hutannya bisa rusak, kemudian airnya juga berkurang. Kalau hutannya rusak biasanya airnya juga berkurang. Persediaan makan juga kalau terjadi kekeringan atau kemarau panjang, kemudian di kesehatan juga ya. Kalau hujan terus-menerus iklimnya hujan terus kan biasa orang tidak sehat, atau biasa orang karena cuaca perubahan cuaca ya, sehingga banyak yang sakit. Biasanya ada kata-kata begitu ya di masyarakat. Itu juga tidak bisa menanam, produksi tanaman itu turun sehingga pangan dunia menjadi berkurang, sehingga pangannya kebutuhan pangan itu tidak terpenuhi karena mungkin semua tidak bisa menanam karena iklimnya tidak mendukung. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan ya terpenuhinya semua kebutuhan pangan untuk sehari-hari, baik itu karbohidrat itu bisa baik nasi, lauk, sayur, pauk itu terpenuhi setiap saat bisa dibeli, ya, terjangkau, kemudian murah. Itu harapannya sehingga orang itu tahan pangannya, jadi tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi kekurangan pangan. Itu istilahnya itu ketahanan pangan ya. Setiap kabupaten itu ada namanya, sebelum musim tanam tiba itu biasanya ada namanya apa lili ya kalau nggak salah ya. Ya itu bagian juga untuk mengantisipasi tentang strategi untuk menanam perubahan iklim ini tadi. Ya mungkin itu gambarannya. Jadi tadi sama ya. Jadi strategi apa? Strategi penyesuaian, ya, adaptasi ke penyesuaian terhadap perubahan iklim. Jadi petani itu diharapkan mampu membuat strategi untuk menghadapi perubahan iklim, baik untuk strategi dalam usaha taninya maupun strategi untuk ketahanan panganannya. Jadi walaupun ada perubahan iklim, tetapi petani tetap harus mampu menyesuaikannya dengan cara apa? Bisa menyesuaikan dengan pola tanamnya,
untuk usaha taninya ya, kemudian atau pergeseran waktu tanam atau mengubah varietasnya, karena pemerintah sudah menyediakan varietas, ada varietas yang ditanam untuk lahannya kering dan untuk lahan yang cenderung basah misal atau rawa, jadi beda-beda mungkin varietas. Atau juga ada namanya kalender tanam ya, sekarang ada namanya kalender tanam terpadu yang disediakan oleh Kementerian Pertanian, ada namanya kalender tanam terpadu, bisa dilihat di HP. Jadi dimulai dari pemanasan global, perubahan iklim, dampak, kemudian dampak perubahan iklim tadi ya, ada kekeringan, ada banjir, ada hama, ada penyakit dan sebagainya itu. Kemudian apa yang dilakukan ya, kita harus merespon, kemudian bertindak. Apa tindakannya? Lakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu bagaimana mencegah terjadinya perubahan iklim tadi dengan cara mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan pupuk yang kimiawi atau produk-produk kimiawi. Kemudian dan adaptasi tadi, menyesuaikan tentang perubahan iklim tadi. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi iklim yang terutama dalam ini ya, dalam pola tanam di sawah tada hujan. Jadi ini gambaran kalau ini musim panas. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya adalah saya yang mau belajar sama Bapak Ibu atau tanya jawab ya. Mohon masukannya dari Bapak Ibu tentang keadaan pertanian di sini, terutama keadaan pertanian padi, jagung, atau terutama tentang irigasi atau yang tidak beririgasi, atau tentang tada hujan. Nanti mohon masukannya. Kalau di sini masalah pertanian, kalau musim tanam tada hujan, ya anggaplah tada hujan, mulai bulan November, dari penggarapan itu bulan 10 sampai November. Iya, kalau tada hujan, kalau di desa baru ini atau sekitarnya kita dalam atau sampai di gua, tada hujan itu ya sampai bulan akhir bulan 11 sampai bulan 12, tanggal awal bulan 12 ada hujan itu. Kalau musim tanam kedua termasuk mulai bulan 3 sampai bulan 4, jadi panen sampai bulan 6 waktu itu sampai tanam kedua. Dan juga sampai tanam ketiga kali di sini sampai tanam ketiga, iya padi. Jadi sampai tanam ketiga ini sekarang sudah pemupukan, sudah ya sampai bulan akhir 11 sampai panen. Jadi masyarakat di sini sibuk lagi untuk menyiapkan rendengan yang tada hujan, baru ada yang menanam lagi. Itu saja. Ya, karena ada dua hal itu persoalan pupuk buatan, ya, pupuk alami atau pupuk organik. Ada yang pupuk dibeli dan ada yang tidak dibeli. Itu ya, artinya kalau dibeli ada ongkos produksi ya. Lalu petani sebagai produsen itu orientasinya kan bukan produksi banyak, pemerintah yang berkehendak produksi banyak untuk pertumbuhan ekonomi, tapi petani sebagai produsen orientasinya ini kan teori saya bilang Pak ya, umum itu dia adalah keuntungan, pendapatan atau kesejahteraan. Jadi kalkulasinya adalah biaya serendah-rendahnya, hasil jual yang setinggi-tingginya. Banyak cara mungkin bisa dipraktikkan itu pembuatan pupuk organik ya, dibuat itu banyak, kita berlimpah di sini sebetulnya. Jadi ada satu kawasan desa di banyak desa di Jogja, ada di Bulutani membuat petani integrasi mulai dari ikan itu begini Pak. Kita kalau sini itu apa? Juku apa? Yang bale-balang itu. Yang betok kalau Jawa ya. Betik, bale-balang apa yang kalau dipegang itu kerasnya. Ya.
Itu kalau di sawah, dia kan suka lompat, Pak. Dia makannya serangga. Dia nggak perlu pakai pestisida lagi, udah alami. Kan ada sistem ekologi, Pak, rantai makan. Ya, jadi kunang-kunang juga begitu. Yang lain. Jadi kalau sawah itu sudah tidak ramah dengan lingkungan, itu biasa sawah sudah tidak ada ikan. Kalau masih ada ikan, ada belut, sudah. Ada ular, tapi ular sawah, Pak. Itu makan tikus. Nah, di Lampung dia pelihara mulai dari burung hantu, elang, ular sawah yang agak besar juga, tapi dia tidak berbisa, tidak berbatang. Orang kampung dilarang tangkap itu. Nah, kalau pola tanam padi-padi 3 kali, itu rawan tikusnya. Nuansa keilmuannya harus kita terapkan di masyarakat, sebagai salah satu tugas kami juga untuk memberi kontribusi, memberikan pemahaman edukasi tentang dunia pertanian. Saya kira begitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha tani sawah tada hujan merupakan pola tanam yang dilakukan petani sawah tada hujan selama 1 tahun dengan penyesuaian atau adaptasi perubahan iklim. Model usaha tani tersebut meliputi 2 pola tanam, yaitu pola tanam 1 dan pola tanam 2. Tanaman jagung pada musim tanam 2, bulan April sampai Agustus. Pola tanam 2 merupakan pola tanam yang membudidayakan tanaman padi pada MT1 dan tanaman kacang hijau pada MT2. Model usaha tani sawah tada hujan memberikan deskripsi tentang analisis usaha tani komoditas menurut pola tanam yang meliputi faktor-faktor produksi atau input produksi, penerimaan, pendapatan, kelayakan, resiko, ketahanan pangan, dan pola tanam yang optimal. Pola tanam yang optimal dengan pertimbangan resiko perubahan iklim adalah pola tanam 1. Literasi perubahan iklim pada sawah tada hujan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam implementasi model atau pola usaha tani di lahan sawah tada hujan, sehingga resiko kerugian akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Tingkat pemahaman atau literasi petani terhadap resiko perubahan iklim diukur melalui kriteria yang meliputi perubahan pola hujan, kejadian iklim atau cuaca ekstrim, perubahan suhu udara, dampak perubahan iklim, dan strategi adaptasi. Strategi adaptasi petani sawah tada hujan dalam menghadapi resiko perubahan iklim dibedakan menjadi 2, yakni strategi adaptasi dalam berusaha tani di lahan sawah tada hujan dan strategi adaptasi dalam aspek ketahanan pangan rumah tangga petani. Parameter strategi adaptasi dalam berusaha tani antara lain meliputi 15 parameter. Strategi adaptasi perubahan iklim dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga petani sawah tada hujan meliputi 8 parameter.